Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV bareng sama saya Arya. Dan Teguh Hamzah Pansuri. Dan di video kali ini kita akan ngobrolin satu hal yang sangat penting untuk teman-teman trader. Kalau di video-video sebelumnya kita udah ngobrolin strategi, kita udah ngobrolin juga psikologi. Fokusnya dulu, ini kita fokusnya ngobrolin apa nih? Ini ngobrolin tentang scalping ya teman-teman. Yes, kita kemarin kan udah bicara scalping. tentang scalping Betul. ya Mas Arya ya. Mas Fadi kemarin juga udah ngomongin tentang time frame scalping. Betul. Ya kan? Kemarin juga saya udah bahas tentang psikologi scalping juga. Yes. Gitu, Kiat-kiat apa aja nih yang biasa dilakukan sama trader scalper. Betul. Nah, di video kali ini teman-teman, ini hal yang penting banget yang perlu teman-teman ketahui. Kita akan ngobrolin money management. Nah, kita akan ada beberapa poin yang akan kita jelasin sama teman-teman. Kalau misalnya mungkin teman-teman yang sebelum ngikutin kita udah lama ya, kita kan biasanya ngobrolin sama teman-teman ini dengan resiko buy balance. Betul. Mas Teguh. Karena kita tradingnya swing nih awalnya. Betul. Gitu kan. Pas lagi ke scalping kita... Bukan awalnya, memang kita trading swing. Betul. Oke. Yes, memang betul. Di swing trader kita menggunakan resiko buy balance. Betul. Nah, sedangkan ini hal baru nih. Teman-teman, kita kenalkan scalping dan kita menggunakan ketahanan pips untuk money manajemennya. Mungkin masih banyak yang bingung, Mas. Ini bedanya apa? Kan kita sebelumnya gampang nih. Oh, kalau misalnya areanya segini, kita punya resikonya cuma berapa persen, tahu nih berapa yang diresikokan. Nah, ketahanan pips masih banyak yang bingung. So, kita perlu bahas kayaknya. Betul. Nah, berbicara tentang scalping ya, Mas Arya ya. Tentu tidak hanya strategi yang kita bicarain gitu ya. Betul. Setiap harinya kita bicara strategi, ini area bagus, ini bisa dimasukin, bisa diambil gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak ngomongin tentang money management, ini malahan bom waktu buat teman-teman gitu ya kan. Alih-alih mau dapetin profit karena nggak tahu money management untuk scalping yang benar itu seperti apa gitu ya. Akhirnya malahan jadinya malahan gagal dalam scalpingnya. Nah, berbicara tentang scalping, ini penting banget untuk money manajemennya. Karena apa? Karena berbeda dengan swing, ya, seperti Mas Arya sampaikan tadi. Nah, swing itu menggunakan ketahanan by balance, ya, atau ketahanan by percent, ya, by persentase, ya gitu. Nah, kalau misalnya di swing kita butuh 1%, ya udah, mau dimanapun, mau di pair apapun, mau dengan ATR berapapun gitu ya, mau apa lagi, lebar area berapapun, tetap akan sama. Resikonya adalah 1%. Nah, berbeda dengan scalping ini, teman-teman ya. Nah, kalau di scalping, teman-teman ya, resiko yang digunakan adalah ketahanan pips. Ketahanan pips itu apa? Ketahanan pips ini adalah ruang gerak dari sebuah market ya, dari contoh misalnya di pair USD JPY atau Euro USD ya. Nah, kita berikan ruang geraknya sampai berapa pips? Gitu. Betul. Kalau misalnya pergerakan harganya sampai dengan sekian ribu pips ya, ini nggak kita close, maka dia akan MC. Nah, ini adalah sebuah ketahanan pips. Tentu itu tidak akan terjadi di scalping ya, karena kan namanya juga scalping. Scalping ini kan butuh ketepatan, kecepatan, akurasi, dan perlu apalagi perlu keluar dengan cepat untuk menghasilkan profit gitu ya kan. Pokoknya ketika close itu harus cepat keputusannya, nggak bisa ditunggu. Dan dia pendek-pendek. Betul. Dan profitnya juga bisa berkali-kali ya dalam suatu area tersebut. Nah, itu scalping, teman-teman ya. Jadi akan sangat berbeda dengan swing trade tadi ya. Betul. Jadi antara ketahanan pips sama risk by persentase ini berbeda kan gitu ya. Mungkin kalau misalnya analogi gampangnya gini, kayak teman-teman misalnya kalau ketahanan pips itu tuh ruang gerak teman-teman di dalam market gitu loh. Ketika teman-teman melakukan sebuah transaksi, itu taruhlah misalnya ada satu transaksi kita open nggak pakai SL gitu ya, dan kita nggak cut loss, teman-teman biarin dan ternyata harga floating loss jauh banget, teman-teman punya sekian ribu atau sekian ratus pips ketahanannya. Jadi kalau teman-teman misalnya floatingnya sudah menyentuh angka tersebut baru MC. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, tapi kan kayaknya nggak mungkin karena kan scalping kan targetnya dekat-dekat gitu ya. Gitu. Jadi kalau analoginya itu kayak apa tadi sampean bilang? Ini tabung oksigen. Jadi kalau misalnya penyelam Mas Teguh kan tabung oksigennya itu variatif. Ada yang tabung oksigen di sini yang kecil sama ada yang besar kan. Ketika teman-teman pakai tabung oksigen yang kecil, ya paling cuma 5 menit, 10 menit di dalam tuh harus udah naik lagi karena oksigennya habis. Tapi kalau teman-teman pakai tabung oksigen yang besar, teman-teman bisa lama banget bertahan di dalam dan aman-aman aja. Gitu, jadi teman-teman punya waktu yang lebih panjang gitu. Jadi sama. Jadi ketika teman-teman menggunakan ketahanan pips yang lebih rendah, ya teman-teman punya nyawanya lebih sedikit lah gitu ya. Jadi resikonya lebih besar, betul. Resikonya lebih besar. Kalau misalnya nggak sempet naik ke atas gimana? MC masih. Meninggoy. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Next berarti apa lagi Mas? Oke, nah yang sering ditanyain juga ini
kita kan sebagai seorang scalper berarti harus menggunakan ketahanan pips ya dibandingkan risknya gitu ya. Nah itu cara ngitungnya gimana mas? Maksudnya bedanya kan gini, kelebihannya dulu. Kenapa kita sebagai trader betul. Kelebihan kalau misalnya teman-teman adalah trader scalper ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan ketahanan pip, tentunya kelebihannya adalah teman-teman bisa keluar dengan cepat dalam kondisi yang mungkin bisa jadi tidak terlalu besar resikonya. Tidak keluar lebih banyak resikonya, atau tidak sesuai dengan, karena gini teman-teman, kalau misalnya di scalping teman-teman menggunakan lot yang sama ya, ketika salah arah gitu, teman-teman bisa langsung cepet cut, ini salah, udah langsung cut, dan teman-teman sudah bisa keluar dari transaksi tersebut, gitu ya. Beda kalau misalnya di swing, teman-teman perlu mempertahankan dulu nih sampai berhari-hari mungkin bisa jadi ya gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di scalper hal seperti itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Kalau misalnya terjadi seperti itu namanya uang mati. Ya, uang mati. Jadi, ini udah nggak bisa dipakai lagi. Gitu ya, nggak dipakai lagi. Nah, itu yang pertama, kelebihannya. Jadi, bisa cepat dengan menghasilkan profit yang cepat juga. Dan ketika salah, ya ataupun ketika benar pun, kita keluarnya, close-nya juga dengan cepat. Gitu ya. Nah, kalau kekurangannya, ada kekurangannya. Kekurangannya itu apa? Kekurangannya adalah resikonya memang. Ya. Nilai resikonya akan beda-beda. Tadinya mungkin bisa jadi ya, yes benar menggunakan lot yang sama, tapi karena lebar areanya yang berbeda-beda gitu ya kan, jarak dari entry sampai dengan cut loss-nya ya, sampai dengan cut loss-nya itu berbeda-beda, akhirnya risk-nya juga akan berbeda-beda, nilai dolarnya juga akan beda-beda. Nah berarti ini poin yang memang biasanya ditanya ini mas, karena waktu itu ada yang sempat nanya juga nih, Mas Arya, kan kalau misalnya pakai risk by persentase, misalnya lebar areanya kita sekian, resikonya misalnya sama, taruhlah misalnya 1%. Lotnya kan pasti beda-beda nih. Sedangkan pakai persentase pips atau ketahanan pips, ini kan lebar areanya kita nggak jelas, jadinya gimana 1% dari balance itu gimana? Oh berarti memang tidak bisa. Betul. Jadi punya apa ya? Karakteristiknya masing-masing berarti. Betul. Itu gaya tradingnya masing-masing. Oke. Tadi kekurangan sudah, kelebihan juga sudah, teman-teman juga harus tahu berarti ya. Nah tadi kita udah bahas tuh kelebihan, kekurangan, definisi juga kan. Berarti mana yang lebih baik untuk trader scalper? Harus ketahanan kah? Apa resiko by balance? Ya, seperti yang tadi di awal kita sebutkan aja Mas Arya. Tadi kan kalau misalnya scalper, ya memang untuk cara penggunaannya adalah ketahanan, manajemennya adalah ketahanan pips gitu kan. Kalau misalnya swing ya menggunakan ketahanan by balance atau persentase tadi gitu ya. Nah, karena perbedaan gaya trading ini, maka diputuskan adalah scalping ya perlu menggunakan si ketahanan tadi gitu ya. Kan? Kenapa penting banget sih ketahanan ini? Karena itu tadi kita butuh kecepatan. Kita butuh ketepatan dan banyak transaksi yang akan kita ambil gitu. Jadi nggak bisa mempertahankan menggunakan risk by balance ya, misalnya 1%. Wah, ini akan, karena kita pingin cepat keluar, kita nggak akan dapetin setup atau area yang ini harusnya profit, nggak bisa. Jadi harus cepet langsung keluar. Kalau misalnya, makanya kalau misalnya teman-teman trading scalper dengan manual gitu ya, dan teman-teman paling tidak punya 2 atau 3 transaksi aja gitu ya. 2 atau 3 pair aja untuk trading scalping. Betul, jadi nggak banyak-banyak ya. Betul. Sama mungkin kalau scalping itu karena berkaitan erat sama volatilitas market ya Mas ya. Jadi ketika kita trading di market yang volatilitasnya gede, lotnya bisa lebih dikecilin. Kita adjustment. Nah, iya betul. Karena kalau misalnya pakai persentase, mau di pair manapun akan tetap sama pada akhirnya. Sip, nice. Nah, terakhir Mas Teguh. Ini biasanya kan scalping ini erat sama yang namanya prop firm. Apalagi kita juga memang terjun ke dalam sana juga kan. Prop firm Mas Teguh juga di beberapa video yang lalu kita udah sepetin nih. Mas Teguh lolos prop firm gitu kan. Ini kan prop firm ini kan punya drawdown harian ya? Yes, betul. Ini relevansinya seperti apa Mas? Jadi gimana? Nah, tadi kan kita udah bahas ya scalping menggunakan ketahanan pip. Kalau misalnya teman-teman mau lolos prop firm dengan cara scalping ya, teman-teman perlu tahu drawdown harian dari platform teman-teman gunakan prop firm tersebut itu berapa persen gitu. Karena beda prop firm bisa jadi beda beda aturannya gitu kan, beda syaratnya, benar. Nah, kalau misalnya rata-rata sih di drawdown hariannya itu adalah 5%. Ya. Nah, kalau misalnya 5%, teman-teman perlu tahu dari jumlah balance ya, balance misalnya contoh 10.000. Kalau misalnya teman-teman mengambil 10.000 dan drawdown-nya ada 5%, berarti berapa? $500. Maka dari itu, teman-teman perlu
perlu perhatikan, perlu menjaga. Okay. Jadi jangan sampai teman-teman loss pada hari tersebut lebih daripada 5%. Jadi saran saya sih sampai dengan 4,5% aja. Nah, itu teman-teman sebaiknya tidak perlu trading lagi. Oke, stop dulu tradingnya. Gitu. Ya, kalau misalnya drawdown hariannya ada yang 3% Mas Arya. Ya. Kalau drawdown 3% berarti ya 2,5% sebaiknya berhenti gitu. Dulu ya gitu. Okay. Kecuali kalau misalnya teman-teman udah di hari itu teman-teman udah profit 3%, nah jadi akan bertambah tuh loss hariannya. Jadi 5% ditambah 3% jadi 8%. Nah, gitu. I see. Berarti memang kalau trader scalping ya kita perlu ngelihat tadi di program tadi, ini kita perlu menjaga drawdownnya secara ketat ya. Betul. Gitu ya. Karena kalau misalnya buy risk, mungkin pakai buy risk persentase, ya ini untuk kedisiplinan kita nih, bisa nggak nih nahan sampai 1% itu kan. Betul. Tapi kalau di sini karena kita berperangnya sama drawdown nih Mas, ya berarti memang cocok scalping dengan ketahanan. Dengan ketahanan tip, yes. Betul ya. Nah teman-teman, kita tadi udah bahas tuh beberapa hal ya mengenai perbedaan dari ketahanan tips sama juga risk by persentase. Ini mungkin yang sebelumnya teman-teman trader swing biasanya mengenai risk by balance, kita kenalin juga ini ada ketahanan tips buat teman-teman yang tertarik untuk strategi scalping gitu. Mungkin kalau buat teman-teman masih ada yang mau ditanyain atau masih ada yang bingung Mas mengenai tentang ketahanan tips ini atau money management gimana caranya gitu ya, teman-teman boleh komen di kolom komentar di bawah dan pasti untuk like video ini dan juga subscribe NFC Forex TV. Sampai ketemu di video berikutnya.